Dualita nih, spesialis gizi klinis. Halo. Nah dok, ini bener nggak nih tadi nih katanya sering konsumsi alpukat bikin gemuk. Fakta atau mitos tuh dok? Mitos. Oh, mitos. Tergantung makannya diapain alpukatnya. Kalau misalnya kayak gini, tapi ini udah manis loh dok. Ya iya, karena ini biasanya kan dia ini es teler kan? Iya. Nah, kalau es teler dicampur apa? Gula. Gula, susu kental manis. Iya bener, waduh. Berarti bener nih. Iya, sebetulnya gini, mitos. Ini mitos. Kalau iya, jadi gimana kalau dicampur-campur itu jadi baru bikin fakta ya, baru jadi fakta ya. Orang-orang itu biasanya kalau makan alpukat dia temennya yang jahat. Temennya apa sih? Susu kental manis lah, gula, susu yang manis-manis gitu ya, atau gula aren. Biasanya kan orang konsumsinya kayak gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita makan si alpukatnya ini cuman kita hancurin, terus kita taruh di atas tanpa apa-apa, sebetulnya dia bisa dibilang nggak tinggi kalori sih. Kira-kira kalau segini ya, ini per 100 gram lah kira-kira. Per 100 gram kalorinya sekitar 100 kalori juga. Nah, makannya ya kita harus hati-hati. Kalau setengah aja, kemudian setengahnya ini kita potong tipis-tipis gitu ya, terus taruh di atas toast biasanya. Toast tuh roti dipanggang. Nah itu bisa. Oh gitu. Oke, ini ada juga nih dok. Masyarakat beranggapan bahwa buah alpukat ini buah yang tinggi lemak dok. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh, tinggi lemak jahat, lemak baik bu. Lemak itu kan ada dua, lemak jahat, lemak baik. Nah yang ada di alpukat ini luar biasa, ini lemaknya lemak baik. Dua lemak baik. Jadi 80% kandungannya memang dia lemak. Dan 70% dari kandungannya tersebut adalah lemaknya lemak yang baik. Lemak baik ini gunanya banyak banget. Yang pertama, dia itu bisa membantu kerja hormon insulin di tempat bekerjanya, reseptornya. Kan kalau orang gula darahnya tinggi, itu kan karena insulinnya kerjanya nggak bagus kan di tempatnya. Nah si lemak baik ini dia bantu supaya kerjanya lebih bagus. Kayak gitu. Berarti baik untuk penderita diabetes juga ya dok? Nah ini berarti juga baik juga dong untuk penderita diabetes, penyakit jantung. Penyakit juga. jantung, iya. Itu fakta atau mitos tuh dok? Fakta. Nih ya, selain dia mengandung lemak yang baik tadi, yang bisa naikin kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik, si buah alpukat ini dia juga sangat tinggi serat. Per 100 gramnya ini kan dia ada karbohidratnya ya. Nah dari karbohidrat sekitar 8 gram ternyata 6 gramnya itu serat loh. Jadi kalau kita makan segini tuh makan serat 6 gram. Wow banyak ya dok. Dibandingin sama apel yang kita bilang juga tinggi serat. Apel itu kira-kira satu buah sekitar 3 sampai 4 gram seratnya. Jadi ini jauh lebih tinggi. Bagus banget. Nah si lemak baik ini kan kalau kita ngomongin alpukat, lemak baiknya mirip kayak olive oil tuh. Jadi lemak baik, tidak jenuh, tunggal. Sama-sama bagus, tapi kalau ini tambah serat. Kan kalau di olive oil kan nggak ada seratnya kan? Nah kalau yang ini, jadi sehat banget. Ini selain itu nih dok, ini katanya masyarakat juga berpendapat bahwa tekanan darah bisa dinormalkan dengan konsumsi alpukat nih dok. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh, ya, gimana caranya dok? Jadi si alpukat ini dia mengandung yang namanya kalium sama magnesium. Kalium dan magnesium. Nah dua hal ini memang dia ngebantu tuh untuk menurunkan tekanan darah. Tapi sifatnya membantu. Pada orang yang memang dia udah punya tekanan darah tinggi harus minum obat. Bener, dok. Tapi nggak sampai harus minum obat sih dok. Cuman kalau di tensi itu pasti harusnya di atas terus tuh. Yang tergantung tanggal nggak? Nggak juga sih dok. Ya. Tergantung mood ya dok. Gitu, jadi bisa membantu. Bisa membantu ya dok ya. Wah, nah ini selanjutnya nih ada juga katanya mencegah kanker nih dok. Konsumsi alpukat itu fakta atau mitos? Fakta lagi, ini bagus banget ini buah ya. Kenapa itu dok? Kalau misalnya memang dia dimakan sebagai salah satu salah satu diet sehat kita sehari-hari. Kenapa? Karena lagi-lagi buah alpukat ini dia benar-benar kaya antioksidan. Ada yang namanya lutein, ada yang namanya karotenoid. Terus dia juga mengandung vitamin E, vitamin C yang sifatnya benar antioksidan juga. Bagus banget ini. Ya ampun, ini sekeranjang ini gua bawa pulang dia. Mau diapain makannya? Ya aku pakai gula, pakai susu, pakai apa gitu. Tetap ya. Itu jangan ya dok. Jangan
dong. Oke. Yang kayak tadi aja, apa gue KT lo main. Iya bener. Oke, ini ada juga nih dok, katanya orang dengan diabetes dipantang untuk konsumsi avokat nih dok. Nah, ini mah mitos. Tadi kan udah jelasin ya kan, ngebantu juga supaya insulinnya bisa kerja lebih optimal. Yang penting nggak dikasih gula-gulaan seperti tadi ya dok ya. Gitu. Tapi ini ngomong-ngomong masyarakat pasti penasaran nih dok, ini gimana sih cara untuk konsumsinya tuh setiap hari katanya dok. Dan itu baiknya berarti jangan pakai gula tuh di jus atau misalnya dimakan gitu aja. Jadi memang udah ada penelitiannya juga sih, orang yang makan alpukat setiap hari sama nggak makan alpukat, ternyata kalau dilihat kadar kolesterol HDL atau kolesterol baiknya ternyata pada yang makan alpukat teratur HDL-nya turun dia. Gitu. Nah, gimana cara konsumsinya? Ada beberapa cara sih. Biasanya kadang-kadang orang makan roti itu kan biasanya dicampur sama diolesin sama mentega kan atau butter. Nah, kalau yang tadi tuh yang guacamole dari mana tadi ya? Dari Meksiko ya? Juga. Nah, dari Meksiko. Si guacamole itu kan dia sebetulnya alpukat yang dia dihancurin, terus ditambahin sama ada lada, ada garam, kalau mau bisa tambah bawang-bawang juga. Nah itu bisa jadi alternatif untuk pengganti mentega atau butter. Gitu. Dan gurihnya juga dapat. Gurihnya juga dapat. Jadi memang ada beberapa orang yang dia cenderung lebih suka tekstur creamy. Supaya bisa dapat creamy-nya juga pakai guacamole tadi itu boleh. Oke dok. Gitu. Wah. Atau dibikin yang tadi terakhir es krim. Es krim juga bagus tuh tadi ya. Susu skim. Susu skimnya tapi ya yang rendah. Tidak tanpa lemak. Tanpa lemak. Baik. Terima kasih banyak dok. Sama-sama.